Kali ini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester saya untuk memenuhi nilai pada mata kuliah perilaku organisasi yang diampu oleh dosen Ibu Vika Febri Mulyati, Eskom Mkom, dan Ibu Yuanisa Aisyah Nafi, STM SAK. Sebelum saya menjelaskan ke materi, izinkan saya mengenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Emokrian Barokah, panggilan Okrian dengan NPM 24030110237. Saya dari kelas akuntansi 501. Untuk yang pertama yang saya akan bahas adalah terkait peran budaya dalam mempengaruhi kinerja karyawan. Seberapa penting sih budaya itu dapat mempengaruhi kinerja karyawan? Saya akan memberikan beberapa contoh budaya yang dapat berpengaruh kepada kinerja karyawan. Yang pertama, yaitu dalam mempengaruhi motivasi dan loyalitas karyawan, itu diperlukan budaya lingkungan kerja yang suportif dan apresiatif. Hal ini apabila misalnya dalam satu lingkungan kerja itu budaya yang ada adalah budaya yang toksik, maka motivasi tentu saja akan menurun. Lalu juga ketika budaya lingkungan kerja yang kurang apresiatif itu uh, mengindikasikan bahwa potensi untuk turnover karyawan atau karyawan yang keluar dari perusahaan itu akan sangat tinggi. Lalu yang kedua adalah dalam hal meningkatkan komunikasi dan kolaborasi, dibutuhkan budaya organisasi terbuka dan transparan. Dalam hal ini adalah komunikasi yang dimaksud adalah terkait komunikasi yang baik antar manajemen dan anggota, baik maupun anggota dan sesamanya. Hal ini apabila komunikasi dan kolaborasi itu apabila organisasi terbuka dan transparan itu diterapkan, tentunya akan meningkatkan eh, komunikasi yang terjadi di berbagai level serta kolaborasi yang ketika komunikasi sudah menjadi baik, tentunya kolaborasi juga akan berjalan dengan sendirinya. Kemudian untuk memunculkan kepuasan dan produktivitas karyawan, itu dibutuhkan budaya organisasi yang menghargai kesejahteraan karyawan. Salah satu contoh budaya organisasi yang menghargai kesejahteraan karyawan adalah penerapan work-life balance, di mana kepuasan kerja itu tentu saja akan meningkat ketika karyawannya merasakan keseimbangan baik antara dunia kerja maupun dunia kehidupan pribadi dia sendiri. Sehingga ketika kepuasan kerja itu meningkat, itu akan meningkatkan produktivitas dari perusahaan itu. Dan yang terakhir, contoh terakhir adalah untuk menumbuhkan etos kerja dan inovasi, dibutuhkan budaya organisasi yang mendorong kreativitas dan inovasi. Hal ini dikarenakan ketika budaya organisasi itu menghargai atau mendorong kreativitas, itu akan menumbuhkan sifat-sifat di dalam diri karyawannya untuk menemukan solusi dan meningkatkan kualitas kerja. Sebaliknya, kalau misalnya budaya organisasinya kaku atau strict kepada maaf, strict kepada aturan, maka itu justru akan menghambat etos kerja atau inovasi dari karyawan itu sendiri. Selanjutnya, eh, saya akan sebutkan contoh studi kasus yang pada dunia nyata terkait budaya organisasi yang diterapkan di suatu perusahaan. Dalam hal ini, perusahaan tersebut adalah PT Toyota. Untuk budaya organisasi dari PT Toyota itu sendiri, itu terdapat 3 budaya, yaitu Kaizen, Just in Time, dan Genchi Gobutsu. Apa saja sih 3 ini? Yang pertama adalah Kaizen. Di Kaizen ini, di mana karyawan itu dituntut untuk senantiasa meningkatkan proses kerja secara berkelanjutan dan melakukan perubahan baik sekecil apapun perubahan itu. Kalau misalnya di sini kita lihat itu ada gambar orang naik tangga itu advancement di mana karyawannya diharapkan untuk berkembang meningkat ke atas. Lalu di sini juga pada Kaizen ini Toyota itu
memiliki sistem di mana karyawannya itu bisa memberikan saran untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas produksi. Jadi, efisiensi dan kualitas produksi itu tidak hanya dibahas di level manajemen, tapi juga di level karyawan itu sendiri bisa memberikan saran. Kemudian yang ke budaya kedua adalah budaya just in time. Kalau dari sini ada pengertian yaitu just in time itu terkait manajemen strategi di mana raw material yang dikerahkan atau yang diserap itu berdasarkan order dari supplier. Hal ini di mana sangat sangat baik budaya ini bahasanya just in time itu yang dikerjakan adalah yang sesuai dengan pesanan saja gitu. Produksi ini justru akan meningkatkan efisiensi di mana mengurangi adanya raw material atau bahan baku yang terbuang. Lalu dari sini juga ketika mengurangi potensi bahan baku yang tidak terpakai atau bahan baku yang rusak, itu juga akan meningkatkan profitabilitas dari perusahaan PT Toyota itu sendiri. Lalu budaya yang ketiga adalah Genchi Gebutsu. Kalau di sini ada keterangannya go and see for yourself. Ada Genba, go to the real place, Genbutsu, see the real thing, atau Genjitsu, observe the real facts. Di mana ini adalah budaya untuk manajer dan pimpinan di level itu. Karena di level tersebut itu tidak hanya mengandalkan menerima laporan-laporan dari bawahan saja, tapi pemimpin atau manajemen pada PT Toyota itu turun langsung dan melihat secara langsung masalah atau kendala yang terjadi di lapangan. Sehingga pengambilan keputusan bisa dilakukan secara lebih objektif dan lebih tepat sasaran. Dampaknya itu yang pertama, itu karyawan merasa dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan memiliki peran aktif. Lalu produktivitas kualitas kerja meningkat karena ada sistem yang jelas, terukur dan terstruktur untuk efisiensi, just in time tadi contohnya. Lalu ada motivasi tinggi karena ada penghargaan terhadap ide-ide inovatif. Contohnya tadi yang disebutkan itu adanya Kaizen. Lalu Toyota juga mampu menjaga reputasi sebagai perusahaan otomotif yang menghasilkan produk berkualitas tinggi dengan tingkat cacat yang rendah. Kenapa? Karena pembuatan barang atau mobil atau kendaraan dari Toyota itu hanya berdasarkan pesanan, sehingga cacatnya bisa diminimalisir. Selanjutnya kita akan membahas materi yang kedua yaitu terkait bagaimana sih peran dan karakteristik pemimpinan yang dibutuhkan dalam membangun tim yang efektif. Yang pertama itu yang kita bahas adalah peran. Peran yang dibutuhkan itu adalah peran dari kepemimpinan atau seorang pemimpin untuk mengarahkan, menginspirasi, menciptakan lingkungan kerja, membangun hubungan baik antar anggota dan memastikan individu berkembang secara profesional. Sehingga apabila seorang pemimpin itu sudah menjalankan kelima peran ini, dipastikan tim yang dibawahi oleh pimpinan tersebut akan berjalan dengan efektif. Lalu yang selanjutnya adalah karakteristik pemimpinan. Bagaimana sih karakter pemimpin yang dibutuhkan untuk mengelola tim agar menjadi lebih efektif? Yang pertama, seorang pemimpin harus memiliki visi yang jelas dan strategis, di mana ini eh, pimpinan itu dapat mengarahkan atau menjelaskan dengan sangat terang terkait apa yang akan dituju ke depannya. Lalu yang kedua adalah komunikasi yang efektif. Di mana dalam hal ini pemimpin itu harus memiliki skill komunikasi yang baik kepada bawahannya. Hal ini berguna untuk membuka peluang kerja sama tim atau membuka peluang untuk bawahannya bisa mengemukakan pendapat ketika komunikasi yang baik sudah terjalin. Lalu yang ketiga itu adalah empati dan peduli. Empati dan peduli ini adalah selain komunikasi terkait pekerjaan, pemimpin juga harus memahami dalam hal ini adalah kondisi psikologis dari bawahannya atau anggota tim dan harus peduli baik itu permasalahan
di dalam pekerjaan maupun di luar pekerjaan dari anggotanya. Dengan adanya sifat empati dan peduli ini, bahwa anggota akan merasa lebih dihargai dan akan memberikan loyalitas yang tinggi kepada pimpinan. Lalu karakteristik selanjutnya yaitu yang keempat adalah pengambilan keputusan yang tepat dan bijak. Ini sudah kita ketahui pada umumnya bahwa seorang pemimpin itu pastinya akan mengambil keputusan. Dan pengambilan keputusan itu harus diambil dengan sangat tepat dan bijak untuk menghindari adanya potensi-potensi hal-hal yang tidak diinginkan di masa depan. Lalu yang kelima itu adalah seorang pemimpin harus memiliki karakteristik yang kolaboratif dan mampu mendelegasikan tugas. Kolaboratif dalam hal ini adalah pemimpin itu tidak kaku. Pemimpin itu harus fleksibel dan bisa berkolaborasi dengan ide-ide dari anggotanya. Lalu pemimpin juga harus mampu mendelegasikan tugas. Jadi tidak semua hal itu diemban tanggung jawabnya oleh pimpinan. Jadi pimpinan itu boleh mendelegasikan tugas selama tugas yang diberikan itu masih bisa dimonitoring dan dan diberikan kepada anggota yang dapat dipercaya. Yang keenam adalah motivator yang baik dan inspiratif. Nah, motivator ini bisa individu maupun kelompok. Karena individu itu untuk meningkatkan kinerja individu anggotanya, sedangkan untuk kelompok itu memotivasi kelompok itu untuk mencapai tujuan kelompok atau tim yang sudah ditentukan sebelumnya. Lalu maaf. Lalu inspiratif dalam hal ini pemimpin juga itu tidak hanya pandai berkata-kata memberikan motivasi, tapi juga bisa mencontohkan sehingga bisa menginspirasi secara langsung kepada anggotanya. Lalu yang terakhir itu ketegasan dan integritas. Tegas dalam artian ini adalah mampu memberikan arahan yang jelas. Lalu juga pemimpin juga diharapkan mampu memberikan sanksi ketika anggotanya melakukan kesalahan. Dan yang terakhir adalah integritas, di mana pemimpin itu harus memiliki sikap adil serta memberikan contoh baik eh, dalam konteks integritas kepada anggota yang dibawahinya. Lalu ini materi yang terakhir terkait strategi pengelolaan konflik yang efektif dalam organisasi. Bagaimana sih cara strategi-strategi yang bisa diterapkan dalam mengelola konflik yang efektif sehingga menjadi efektif dalam organisasi? Yang pertama, menciptakan budaya komunikasi terbuka. Jadi seketika ada konflik itu yang harus diterapkan adalah membuat eh, komunikasi terbuka dari kedua belah pihak yang ikut serta dalam konflik. Dalam hal ini bisa diterapkan dengan cara menyediakan fasilitas diskusi terbuka, di mana ada satu penengah di situ yang akan mendengarkan dari dua sudut pandang, atau yang bisa kita sebut sebagai brainstorming. Lalu juga kita harus menggunakan pendekatan komunikasi yang asertif dibanding dengan komunikasi yang agresif. Lalu yang kedua, strateginya adalah mengidentifikasi akar masalah secara objektif. Nah, di sini sebenarnya masih nyambung dengan yang pertama, di mana tadi mendengarkan komunikasi dari kedua belah pihak. Di sini untuk mencari masalah, akar masalahnya, kita harus objektif, di mana kita harus mendengarkan semua pihak dengan sangat adil, tanpa berat ke sebelah salah satu pihak. Lalu juga biasa menggunakan data atau fakta dalam menangani duduk permasalahan. Lalu yang ketiga itu menerapkan pendekatan negosiasi dan mediasi. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, harus ada penengah atau harus ada pihak independen yang netral dalam menengahi suatu konflik. Dan juga memastikan kedua belah pihak itu didengar dengan seksama. Lalu yang keempat itu mendorong sikap empati dan saling pengertian. Nah, sikap empati ini sebenarnya ada dalam diri orang masing-masing, tapi bisa ditumbuhkan atau dibangkitkan. Bagaimana caranya? Itu salah satu dengan pelatihan atau workshop terkait empati. Lalu juga sebenarnya peran pemimpin di sini juga penting, di mana pemimpin juga harus memberikan contoh bagaimana menunjukkan empati dan rasa pengertian kepada anggotanya, sehingga
sikap empati dan saling pengertian itu akan muncul dengan sendirinya karena anggotanya terinspirasi dari pemimpin. Yang kelima itu fokus pada solusi, bukan menyalahkan. Nah, di sini itu harus menggunakan pendekatan problem solving dalam menengahi konflik. Jadi, si penengah itu harus menghindari adanya eh, salah menyalahkan baik salah satu pihak. Jadi, semua pihak itu dianggap semuanya benar dulu terlebih dahulu. Konsep pertamanya seperti itu. Baru dinilai mana yang lebih benar. Lalu yang keenam adalah menetapkan aturan dan kebijakan yang jelas. Nah, ini sangat penting. Jadi sebenarnya sebelum kelima ini diterapkan itu nomor 6 ini sebenarnya adalah dasarnya. Karena ketika aturan sudah diterapkan dengan jelas atau kebijakan sudah diterapkan dengan jelas, itu akan meminimalisir konflik terjadi di bawahan maupun di lapangan. Dan yang paling penting setelah kita menetapkan aturan dan kebijakan jelas, semua anggota harus memahami dengan dalam terkait aturannya dan kebijakan yang sudah ditetapkan. Nah, di sini saya mengibaratkan ada orang yang berwarna oranye ini sebagai leader dan pemimpin. Kenapa saya memberikan gambar ini? Karena dalam pengelolaan konflik, pemimpinlah yang memiliki peran yang sangat penting dalam strategi penanganan konflik yang efektif. Karena pemimpin itu bukan hanya sebagai pengambil keputusan atau sebagai pemutus konflik saja, melainkan pemimpin juga itu harus menjadi fasilitator dalam penanganan konflik, juga sebagai mediator dan sebagai role model yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Harus menginspirasi bagaimana cara memberikan rasa empati atau rasa saling pengertian. Jadi sebenarnya meskipun peran masing-masing individu itu eh, ada dalam untuk mencegah dan mengelola konflik, namun pemimpinlah sebagai faktor kunci atau key points dari strategi penanganan konflik yang efektif. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan terkait perilaku organisasi dalam hal pemenuhan nilai ujian akhir semester saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.